Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Hafiz dari kelas 12 IPA 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas penjas ya, bola kecil, atletik, yaitu saya mengambil lari jarak jauh. Sebelum kita melakukan lari jarak jauh dan sebelum kita menjelaskan juga teknik-teknik lari jarak jauh, alangkah baiknya kita warming up dulu ya. Oke, jadi warming up kita seperti biasa saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin cukup untuk warming up-nya segitu saja. Kita langsung lanjut ke tekniknya. Saya memilih lari jarak jauh atau atlet. Jadi lari jarak jauh ini ada 4 teknik dasar, yaitu ada teknik dasar start, teknik dasar berlari, teknik dasar pernapasan, dan teknik dasar memasuki garis finish. Nah, pertama itu untuk teknik dasar start itu posisi tubuh kita kaki terserah mau kaki kiri atau kaki kanan yang di depan. Ini kaki kiri biasanya di depan, terus posisi kaki kanan di belakang, satu atau dua selebar bahu kita lah, segini selebar bahu. Lalu setelah itu tangan kita dikepal, lalu kaki yang depan ini agak sedikit ditekuk seperti ini, lalu badan agak condong ke depan gini seperti ini. Nah, ketika sudah aba-aba siap itu kita sudah siap. Nah, ketika telah aba-aba iya baru kita lari. Itu teknik start. Selanjutnya teknik berlari. Saat teknik berlari itu yang terpenting adalah kita harus tetap menjaga pandangan kita fokus ke depan, badan kita tegak, kepala kita fokus, dan arah mata kita tuh harus selalu ke depan. Dan posisi ayunan tangan kita dan hentakan kaki kita tuh harus pas gitu, harus berirama. Itu mungkin untuk teknik berlarinya ya, saat berlari. Terus untuk teknik pernafasannya, kita ada 3 teknik pernapasan, yaitu ada pernapasan mulut, yaitu pernapasan mulut itu adalah pernapasan yang memungkinkan si pelari ini dia menghirup oksigen lebih saat berlari dan bernapas melalui mulut. Jadi dia tuh nafasnya itu melalui mulut, jadi kayak gitu, pengeluarannya masuk melalui mulut. Dan ini dapat membuat kita ini jadi lebih rileks, muka kita ini jadi kayak lebih rileks itu, lebih tenang gitu. Itu untuk pernapasan mulut. Terus ada pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan perut ini dilakukan untuk memaksimalkan pernapasan dengan mulut gitu. Untuk memastikan dapat dilakukan dengan cara menarik nafas diikuti dengan kondisi perut yang membesar. Jadi kita menarik nafas cuman melalui perut gitu. Jadi perut kita mengandalkan perut kita gitu. Dan dada tidak ikut membesar. Jadi kita tarik nafas hanya perut kita saja yang membesar. Jadi dada kita nggak usah. Kalau kita menarik nafas biasa kan dada kita biasanya yang membesar, terus perut kita yang kayak kosong gitu kan ya. Ya, kalau ini kebalikannya, jadi perut kita aja yang tetap membesar, jadi pernapasan lewat perut lah gitu intinya. Hal ini memastikan pelari bernapas dengan perut. Selanjutnya ada pernapasan pendek dan berirama. Nah, ini memungkinkan pelari lebih mudah mengatur nafasnya dan sangat membantu saat berlari. Maksud pernapasan dengan berirama ini adalah napas konsisten. Jadi napas itu konsisten dan tidak terpengaruh oleh ritme lari. Jadi misalkan dia nafasnya 1, 2, 1, 2, 3 gitu, nah dia harus konsisten gitu terus. Jadi nggak
nggak mengikuti ritme lari. Kalau misalnya ritme larinya dia pokoknya tidak mengikuti ritme lari lah gitu bahasanya. Jadi dia konsisten sesuai dari awalan dia, cara nafas itu dari awal dia lari sampai finish tuh cara ngambil nafasnya seperti itu tuh, nafas berirama. Oke, selanjutnya ada teknik finish. Nah, kalau saat teknik finish ini yang terpenting adalah kita harus tetap lari konsisten, larinya harus tetap fokus ke depan pandangan kita, dan yang terpenting bahu kita harus condong ke depan, karena yang dihitung di garis finish itu ketika bahu kita telah memasuki garis finish. Ya mungkin sekarang kita langsung mempraktikkan saja ya. Oke, jadi di sini saya menggunakan barang seadanya ya. Jadi ini pengki saya jadikan sebagai tempat start, titik startnya. Oke, kita mulai ya. Kau bilang bersiap. Bersiap. Ya. Ya, jadi itu tadi adalah simulasi atau contoh cara penerapan dari jarak jauh ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita langsung lanjut ya ke lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi saya sudah mempraktikkan ya mempraktikkan lari jarak jauh, dan saya juga sudah menjelaskan teknik-teknik lari jarak jauh. Maka sekarang saya akan menjelaskan sedikit peraturan-peraturan umum yang biasa dipakai saat lari jarak jauh ya. Jadi ada beberapa memang peraturan-peraturan umum, yang salah satunya itu yang pertama itu adalah sebelum perlombaan itu dimulai, biasanya wasit itu harus memberitahu lintasan mana saja yang akan dilewatkan oleh atlet tersebut. Tujuannya itu supaya nggak jadi kecurangan gitu. Jadi ya, dan nggak terjadi kesalahan mengambil jalur. Terus yang kedua adalah panitia tidak diperkenankan memilih jalur yang membahayakan nyawa atlet, seperti jalur jurang atau sejenisnya gitu. Yang ketiga, atlet yang mempunyai waktu terendah saat mencapai garis finish bisa dikatakan sebagai pemenangnya. Yang terakhir itu adalah panitia perlu memasang petunjuk. Jadi panitia perlu memasang petunjuk di setiap perjalanan gitu, agar para atlet tidak tersesat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.